Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan PWM ya bro. Sinyal, duty cycle, dan frekuensi. Oke, kali ini kita akan mencoba bagaimana aplikasinya pada kendaraan kita. Kalau kemarin saya menggunakan lampu LED di sini ya, di sini sebagai beban. Nah, untuk saya sekarang ini saya akan mencoba mengganti bebannya dengan EACV atau idle air control valve. Nah, untuk itu kalau menggunakan ini langsung PWM nya nggak akan mampu ya, sebab outputnya itu kecil. Kita perlu modul lagi ya, ini namanya modul IRF 520 ya. Ini sebagai driver nanti untuk menggerakkan pistonnya EACV ini ya. Nah ini MOSFET nya IRF 520 ini. Nah ini plus PWM lari ke sini, groundnya lari ke sini. Sedangkan ini power supply ya, power supply untuk modul ini saya paralelkan ke sini ya, jadiin satu di sini. Oke, sedangkan ini nanti ke beban, yakni EACV ya. Oh iya kawan-kawan, pernahkah bertanya-tanya selama ini bagaimana caranya kendaraan kita ini menambah RPM bila ada beban elektrikan lebih? Misalkan beban lampu, audio, ataupun yang paling besar itu adalah beban AC. Jadi di mobil apa saja ya, ada beberapa cara. Ada yang menggunakan motor stepper atau servo ya, ada pakai IACV seperti ini ya. Nah kalau yang saya pegang ini adalah IACV Honda Genio ya. Nah ini dia sejak awal start dia itu udah bekerja untuk mensuplai udara ke intake. Bila ada beban lebih, misalkan kipas radiator ataupun lampu, ataupun beban paling besar itu AC ya, dia akan menambah suplai udaranya. Nah itu bagaimana caranya si alat ini bekerja. Oke, kita akan praktekkan ya. Ini sudah saya sambung kabel jumper, tapi ini dilepas dulu ini ya, supaya bisa melihat pistonnya ya. Copot dulu ya. Jangan sampai hilang deh. Oke, kabel EACV sudah terhubung ke modul IRF ya. Sekarang kita akan lihat pistonnya. Nah itu pistonnya tuh, udah kelihatan kan. Nah sekarang kita akan nyalakan PWM nya. Lihat pistonnya ya. Nah dia gerakannya maju mundur dengan frekuensi 1 Hz, 1 detik ada 1 gelombang dengan duty cycle 20. Coba kita naikkan duty cycle nya ya.
Nah, duty cycle 60, dia sisi on-nya, on piston ini lebih lama daripada sisi off. Sisi off ketika dia nutup ya, sisi on ketika dia membuka. Nah, dia kedengaran ya, dia mentok ya, tik 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 tik. Jadi ini gerakannya hanya ya sekitar 1 milian lah ini, karena yang dialirkan kan udara. Jadi udara masuk dari sebelum throttle body masuk ke sini, dia lewat di sela-sela valve itu, dia lewat lubang ini langsung ke intake. Jadi sebetulnya gerakannya itu sedikit banget, karena yang dialirkan adalah udara. Oke, sekarang kita turunkan dulu duty cycle-nya. Kita naikkan frekuensinya ya. Nah, piston ini diam. Sebetulnya dia sudah membuka sedikit sekali. Jadi dia tertahan di situ dengan duty cycle 32, frekuensi 66 Hz. Kita turunin dulu frekuensinya ke 40. Nah, oke, kita coba naikkan duty cycle-nya. Frekuensinya kita coba naikkan. Sebetulnya ini gerakan piston ini sudah naik dikit sekali, karena memang gerakannya sangat sedikit, karena yang dialirkan kan udara. Jadi dengan bukaan sedikit sekali itu udah cukup untuk memaintain idle yang dibutuhkan. Coba naikkan duty cycle-nya. Nah, dia sebetulnya semakin membuka. Nah, dia tertahan di situ ya. Jadi setiap beban mesin atau load mesin, misalkan ketika idle ataupun ketika headlamp menyala ataupun AC ketika hidup, itu sebetulnya duty cycle-nya beda-beda. Jadi ECU mengirim sinyal duty cycle dan frekuensi ini berbeda-beda sesuai dengan load-nya. Kita coba turunin dulu ya. Kita lihat pergerakan pistonnya. Nah, seperti itu. Sedikit sekali. Jadi ini EACV ini kondisinya itu sehat. Coba kita turun duty cycle-nya ya. Nah, 0. Kita fullin. Nah, dia terbuka full. Sesuai dengan video yang kemarin ya tentang PWM. Ketika duty cycle 100, gelombangnya itu rata full. Jadi ketika diaplikasikan di EACV ini duty cycle 100, valve-nya terbuka full. Sekarang kita turun dikit-dikit. Nah,
Ini misalkan saja ya, ketika idle dengan frekuensi 40 Hz, nah, dengan duty cycle sekitar 30%. Nah, ini ketika idle, ini contoh saja ya, sebabnya kan di mobil kan lain merek beda-beda. Nah, ini berapa headnya, berapa duty cycle yang ketika idle, silakan dicek di mobil masing-masing. Oke. Oke, sekian aja video kali ini ya. Kita belajar bagaimana eACV bekerja. Nah, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini bagi yang sudah senior, abaikan saja video ini ya. Ini hanya sebatas apa yang saya tahu aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.